Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kakak Remita Wani Siregar dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini kakak diberikan dosen kakak tugas untuk mempraktekkan RPP tentang besaran dan satuan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kakak ingin memberikan pertanyaan. Apakah adik-adik pernah pergi ke toko emas dan pergi ke pasar? Apakah kalian pernah memperhatikan apakah penimbang antara emas dengan bawang itu sama atau berbeda? Berbeda. Baik. Alasannya? Tentu saja beda karena jika kita lihat dari bentuk saja sudah berbeda. Bawang dan emas tidak mungkin penimbangannya sama. Baik, terima kasih. Nah, ke pertanyaan yang kedua. Menurut adik-adik, apakah semua alat yang digunakan untuk mengukur semua benda itu sama atau berbeda? Berbeda. Ya, seperti contohnya penggaris yang kakak pegang ini. Kita menggunakan penggaris ini contohnya untuk mengukur panjang buku, mengukur panjang meja, dan lain sebagainya. Nah, setelah kakak memberikan pertanyaan tersebut, ada baiknya kakak menyampaikan apa tujuan kita mempelajari besaran dan satuan, kan? Nah, tujuan mempelajari besaran dan satuan itu kita akan mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengukur suatu benda, dan dari alat-alat yang digunakan yang berbeda-beda, tentu saja satuannya itu berbeda. Contohnya panjang satuannya meter. Nah, ketika kita mengukur panjang buku misalnya, kita menggunakan satuan meter. Jadi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran, setiap kita mengukur panjang, kita harus menggunakan satuan meter, bukan sentimeter. Baiklah, kita masuk pada materi besaran dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta mempunyai satuan. Dan satuan merupakan suatu pembanding di dalam pengukuran. Dari pengertian tersebut, besaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini besaran pokok ada terdiri dari 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, dari ketujuh besaran ini mempunyai satuan. Di antaranya panjang mempunyai satuan meter, massa mempunyai satuan kilogram, waktu mempunyai satuan sekon, suhu mempunyai satuan Kelvin, kuat arus listrik mempunyai satuan ampere, jumlah zat mempunyai satuan mol, intensitas cahaya mempunyai satuan kandela. Nah, setelah dari besaran pokok, kita masuk kepada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari salah satu atau lebih besaran pokok. Besaran turunan tergantung pada setiap besaran pokok. Misalnya, besaran luas diturunkan dari besaran pokok panjang, besaran kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, besaran berat diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Nah, di sini juga besaran pokok terbagi menjadi 6, yaitu volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, energi, dan luas. Dan memiliki satuan. Satuan volume mempunyai satuan meter kubik, kecepatan mempunyai meter per sekon, percepatan mempunyai satuan meter per sekon, massa jenis mempunyai satuan kilogram meter kubik, energi mempunyai satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, dan luas mempunyai meter pangkat 2.
setelah kakak menjelaskan pengertian dari besaran pokok dan besaran turunan, kita masuk pada notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah adalah cara untuk menuliskan suatu bilangan dalam bentuk pangkat dari 10. Contoh penulisan bilangan dengan notasi ilmiah adalah 1, 2, 3, 4 dituliskan sebagai 1,234 kali 10 pangkat 3. Kemudian negatif 0,00023 dituliskan sebagai negatif 2,3 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian 8.000 dituliskan dengan 8 kali 3 10 8 dikali 10 pangkat 3. Nah, setelah dari notasi ilmiah kita masuk kepada dimensi. Dimensi merupakan salah satu cara untuk mendeskripsikan kuantitas sebuah peristiwa fisika yang meliputi lingkungan terjadinya, kandungan benda, dan seberapa lama itu terjadi. Dimensi terdiri atas 3 dimensi: besaran panjang dengan memiliki dimensi L, panjang memiliki dimensi M, dan waktu memiliki dimensi T. Misalkan kita misalkan di sini dimensi kecepatan adalah V sama dengan L T pangkat negatif 1. Beberapa hal penting ya tentang dimensi dari suatu besaran antara lain dua besaran atau lebih hanya dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika keduanya memiliki dimensi yang sama. Dimensi dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan dua besaran. Dimensi dapat digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu satuan. Kemudian analisis dimensi dapat digunakan untuk menentukan dimensi konstanta. Kemudian analisis dimensi dapat digunakan untuk menurunkan persamaan. Nah, di sini bisa adik-adik lihat dimensi dari panjang adalah L, dimensi dari massa adalah M, dimensi dari waktu adalah T, dimensi dari suhu adalah theta, dimensi dari kuat arus listrik adalah I, dimensi dari jumlah zat adalah N, dan dimensi dari intensitas cahaya adalah J. Nah, itu adalah besaran pokok. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan kan terdiri dari 6. Nah, dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Dimensi dari kecepatan adalah LT pangkat negatif 1. Dimensi dari percepatan adalah LT pangkat negatif 2. Dimensi dari massa jenis adalah T. Dimensi dari energi adalah M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Dan luas dimensinya L pangkat 2. Nah, setelah itu kita masuk kepada angka penting. Angka penting merupakan angka-angka hasil pengukuran, baik angka pasti maupun angka tafsiran. Semakin banyak angka penting, maka semakin teliti pengukurannya. Nah, di sini ada ketentuan dalam angka penting. Yang pertama itu semua angka bukan 0 adalah penting. Contohnya 2, 3, 5 mempunyai 3 angka penting. Kemudian yang kedua, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya 1009 mempunyai 4 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,0005 mempunyai 1 angka penting. Jadi nolnya tidak kita anggap angka penting, hanya angka 5 yang kita anggap angka penting. Kemudian angka 0 di belakang angka bukan 0 terakhir dalam bilangan yang mempunyai tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 25,00 mempunyai 4 angka penting. Tidak seperti yang tadi, jika 0, maka 0 komanya itu tidak penting. Tapi jika seperti yang kakak bilang 25,00, angka 0-nya itu termasuk ke dalam angka penting. Kemudian di sini angka 0 di belakang angka bukan 0 terakhir dalam bilangan yang tidak mempunyai tanda desimal atau koma bisa merupakan angka penting atau merupakan angka tidak penting. Dari materi yang kakak sampaikan, apakah adik-adik ada yang bisa menarik kesimpulan? Ya, dari semua materi yang kakak sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Dari pengertian tersebut, jadi besaran dan satuan mempunyai keterkaitan, sedangkan satuan diartikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Selain mempunyai keterkaitan dengan suatu besaran, juga mempunyai
keterkaitan dengan dimensi. Karena dimensi diartikan cara untuk menyusun suatu besaran yang susunannya berdasarkan besaran pokok dengan menggunakan lambang atau huruf tertentu yang ditempatkan dalam ukuran siku. Angka penting merupakan semua angka hasil pengukuran. Baik, terima kasih. Kakak mengucapkan terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya mengerjakan tugas kakak. Kakak mohon maaf jika ada kata-kata kakak yang salah. Kakak mohon maaf kepada Allah. Kakak mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.